perjalanan itu Tuhan tuh pengen ngasih tahu bahwa aku memang menggenggam tanganmu selalu berjalan bersama aku, tapi aku tuh selalu selangkah lebih depan dari kamu. Hai orang kurang percaya. Tapi mau mengatakan di situ sebelum kita minta Tuhan udah tolong. Iya. Jadi sebelum Ella minta tadi sebenarnya Tuhan udah tahu nih. Udah tahu. Kapan kita minta tolong. Kalau saya tuh selalu seneng dengan kata-kata ini. Teruslah berdoa sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Shalom warga Jambu, kita bertemu lagi di podcast Jambu Talk episode yang ke-10 di mana pastinya akan ada topik-topik menarik yang selalu dibahas di podcast Jambu Talk ini. Dan di episode yang ke-10 kita akan membahas terkait dengan quarter life crisis. Pasti topik ini sangat tidak asing di telinga anak muda, khususnya Naposo. Tapi siapa yang tahu, mungkin yang usianya sudah 30 tahun ke atas ternyata masih bergumul dengan fase quarter life crisis ini. Nah, saya tidak akan membahas ini sendiri karena sudah ada 2 narasumber yang akan sharing dengan kita dan tentu akan membahas juga topik ini dari sisi kekristenan, dari sisi Alkitab. Let me present you, ada 2 narasumber kita, Kak Ella Sitorus sebagai Naposo dari Menteng. Shalom warga Jambu. Shalom warga Jambu, halo Kak Ella, sehat? Halo Aurel, sehat. Audrey. Audrey. Gak apa-apa Kak, kita kenalan. Audrey. Padahal nyokap kita bestian. Iya, padahal ya. nyokap kita bestie. Aduh. Tapi Kak Ella nggak sendiri, ada yang ganteng di sini, Amang Pendeta Merwald Simanjuntak. Shalom Amang. Shalom. Ini podcast kita yang kedua kali ya Amang? Kedua kali. Bagaimana Amang, sudah lebih santai atau masih tegang? Agak tegang. Jangan, kita ngobrol santai aja ya Amang ya. Oke, jadi warga Jambu, 2 narasumber kita, Kak Ella dari Naposo dan juga ada Amang Pendeta Merwald. Kita akan sama-sama ngobrol santai dan sharing tentang pandangan quarter life crisis. Dimana Kak Ella ini mungkin sudah melalui fase quarter life crisis ya Kak. Dan aku yang masih dalam fase quarter life crisis, mau dengar ceritanya Kak Ella, dan nanti kita juga akan mendengar dari Amang Pendeta Merwald bagaimana sih sebenarnya Naposo ini baiknya menghadapi quarter life crisis dan seperti apa sih sebenarnya peran Tuhan kepada kita yang sedang melalui fase quarter life crisis ini supaya bisa kuat begitu ya melaluinya. Yang pasti mungkin fase quarter life crisis ini dilalui untuk para pemuda yang usianya bisa dari 18 hingga 30 tahun, yang dimana mungkin sering menemukan keraguan, kekhawatiran, kecemasan, apalagi melihat dunia sekarang nampaknya cukup seram begitu ya di mata kita. Apalagi di umuran mungkin yang baru lulus kuliah atau sudah lulus kuliah lama tapi masih bingung arah hidupnya seperti apa ya. Melihat di kanan kiri lingkungan kita, teman sudah sukses, teman sudah menikah, teman sudah ada di titik mana, tapi kok kita masih di sini-sini aja ya. Sebenarnya Tuhan tuh persiapin gak sih masa depan buat aku? Sebenarnya Tuhan tuh mendengar gak sih doaku? Tuhan tuh tahu gak sih apa yang aku mau? Aku punya plan, tapi kenapa kok susah ya mendengar suara Tuhan? Nah, ini yang akan kita bahas. Saudara, teman-teman, warga Jambu, Amang, Inang, semua yang menonton podcast ini. Jadi pasang telinganya, kita akan ngobrol dan sharing di sini. Kak Ella. Halo Audrey. Oke. Nggak salah ya? Enggak salah. Salah pun nggak apa-apa, karena dari kesalahan kita belajar toh. Wih, mantap banget nih. Oke, Kak Ella, ini kan aku sedang melalui fase ini. Sebelum kita ngobrol sama Amang Merwald, Kak Ella ini mungkin sudah melalui fasenya. Mungkin kakak mau sharing pandangan kakak tentang quarter life crisis atau mungkin punya cerita pengalaman pribadi ketika di masa-masa seumuran aku melalui masa quarter life crisis nih, apa sih yang kakak lalui dan gimana cara kakak menghadapi itu? Oke, jadi kalau quarter life crisis tadi kayak Audrey udah bilang itu range-nya dari 25 sampai 30 ya namanya quarter life ya. Jadi
Mungkin kalau aku flashback dulu aku usia 25 tahunan, itu, kebetulan aku profesi aku dokter ya, Oke. kebetulan kalau kita Amang tahu juga, pendidikan kami panjang ya Amang, sampai bener-bener bisa kerja. Jadi, waktu itu bener-bener saya bisa kerja itu ya di usia 25 tahun, di momen dimana teman-teman mungkin yang lain udah pada, punya kerjaan yang baik, Di bidang yang di berbeda ya, bidang yang Kak? berbeda gitu ya. Tapi aku di situ bener-bener baru merintis gitu kan, nyari pekerjaan. FYI jadi dokter nyari pekerjaan juga tidak mudah gitu ya, Iya, betul. ada cocok-cocokan juga, ada yang, eee, tidak diterima juga Mhm. ada gitu kan. Nah, tapi kebetulan di saat itu aku selain, eee, jadi dokter baru merintis, aku juga punya apa ya, punya plan, punya harapan bahwa aku ingin melanjutkan, karir aku, nantinya ke jenjang yang lebih, serius adalah spesialis, Oke. gitu ya. Di saat itu, masih belum tahu nih gitu kan, aku juga belum tahu nih Amang mau kemana ya gitu ya, mau Iya. di mana gitu kan. Pertanyaan semua itu di otak itu tuh banyak Rame gitu rame ya? gitu ya, Tuhan kira-kira kemana ya, apa gimana gitu. Apalagi, aku, di keluarga nggak ada yang dokter ibaratnya Oke. gitu ya. Jadi nggak tahu mau kemana. Berjuang banget nih dari Nah nol. gitu, agak dari nol gitu ya kan. Saat itu, ya udah, dijalanin aja semuanya, ya kita ngelamar kerjaan, kita Hmm. cari pengalaman, eee, pelan-pelan, satu persatu kayak Tuhan tunjukin kan mau spesialis apa ya Tuhan, macam-macam kan kayak Amang bilang tadi, anak, kenapa nggak anak? Kalau mama aku suruh kulit gitu kan. Nah, Oke. kalau yang lain ada yang bilang macam-macam gitu Mhm. kan. Tapi di situ akhirnya pelan-pelan Tuhan tunjukin, waktu itu, aku awalnya dapet, seminar di bidang THT gitu Oke. kan. Terus aku pikir, apakah, ini jalannya ya Tuhan gitu. Saya bertanya di situ Amang, apakah ini jalannya ya gitu. Tapi, akhirnya dijalanin aja gitu. Kalau mau THT saya harus cari pengalaman kerja di bidang THT, cari pengalaman apa, ilmiah ya kalau kita bilang ya, pengalaman ilmiah di bidang THT, kemudian, eee, saya mau lanjut sekolah juga harus ada modalnya Amang ya, tabungan Betul. juga harus ada gitu ya kan. Betul. Nah tapi apa, pengalaman kerja juga harus ada. Di situ, pokoknya cari kerja, cari pengalaman semua, terus juga orang tua sebenarnya pengen juga jadi anaknya jadi spesialis, tapi ada satu lagi nih Amang harapannya sama Audrey juga, jadi PNS, Oke. ya kan. Banyak ya Banyak, ininya harapannya ya. iya banyak gitu. Jadi di situ di usia 25 itu banyak sekali macam-macamnya gitu kan. Iya. Dan ya pertanyaannya adalah, aduh Tuhan mau kemana ya Ya. gitu kan. Saya bisa nggak ya ke sini gitu kan. Ini yang mana yang harus saya laluin gitu kan. Oke. Habis itu, ya semua dijalanin aja ya, kayak PNS juga walaupun aku kayak, aduh kayaknya kalau nanti aku PNS aku mau lanjut spesialis susah deh gitu kan, atau gimana ya gitu. Tapi, ya udah sebagai baru panggoran ya, sebagai baru panggoran yang baik gitu kan, mengikuti aja orang tua pengennya apa gitu kan. Dicoba, tetap dicoba, tapi memang waktu itu tidak berhasil, sedih sedikit sih Amang, tapi kayak ya udahlah gitu dijalanin. Tapi habis itu, pelan-pelan saya tiba-tiba aja, dapet jalan, saya tiba-tiba coba ngelamar, saya magang menjadi, penulis, asisten penulis lah ya, Oke. untuk buku panduan di bidang THT, gitu. Terus tiba-tiba nggak lama dari situ juga saya, ngelamar dan keterima kerja di rumah sakit THT di daerah Jakarta. Jadi akhirnya saya kayak, oh apakah emang Tuhan tuntun ya? Oh rupanya Jalan. Tuhan tuntun nih pelan-pelan gitu kan. Cuma kan waktu itu Covid akhirnya terus ya udah saya jalan kerja gitu kan. Ya kan namanya udah goalnya pengen jadi dokter spesialis ya waktu Iya. itu kan. Walaupun dengan semua akhirnya pelan-pelan kekhawatiran agak sedikit tersampingkan, nikmat bekerja gitu kan. Sampailah di 2021 waktu Oke. itu, kan goal saya itu 2019, tujuan saya 20 tahun ke depan paling nggak saya udah lanjut sekolah gitu kan. Tapi karena nyaman nih, Di comfort zona zone ya, nyaman. di zona nyaman, Ya. jadinya masih nyaman bekerja Amang Oke. waktu itu. Terus tiba-tiba, waktu itu sebenarnya kondisinya, di Covid kan lagi tinggi ya Amang, jadi ya di rumah di keluarga pada kena Covid satu-satu gitu, sakit gitu kan. Terus saya,
Di situ kebetulan di tahun itu lumayan berat karena banyak kekhawatiran di situ. Baik kan itu berarti umur udah mulai 20-an sekian ya, Iya. udah mulai lewat, harusnya udah lewat quarter life Quarter nih life gitu kan. Tapi crisis. ternyata belum selesai di Iya. situ kan. Khawatir. Abis itu tiba-tiba aku dipanggil. Waktu itu ada salah satu almarhum prof, beliau adalah guru besar di THT, kebetulan tempat aku kerja, beliau manggil, kamu sudah berapa lama kerja katanya. Saya sudah 2 tahun prof. Saya bilang, oke, kamu sekolah ya? Dibilang waktu itu. Aduh, aku kaget di situ. Kondisi di rumah masih pada Ada yang pemulihan sakit, sakit, semua nih iya, gitu iya, kan, pemulihan sakit kan. Saya tidak berbohong bahwa oke, mereka kondisi sudah oke, tapi aku masih galau nih mau meninggalkan, karena kalau sekolah itu fokus akan banyak di sekolah gitu kan. Aku bilang sama prof kayaknya saya belum sanggup dan aku belum persiapan waktu itu. Aku ngerasa aku belum siap gitu. Prof, saya kayak belum siap, saya kayaknya belum mampu lah untuk ini. Tapi prof waktu itu bilang, enggak, kamu bisa. Ayo kamu ngelamar. Di situ saya bergumul, lumayan bergumul. Akhirnya saya nanya sama, waktu itu mama, ya karena mama memang support dua-duanya, papa mama sangat support, tapi yang lebih banyak kita kalau iman, Iya, ini ya, spiritual itu kan mama. Ibu ya. Ibu ya. Begitu nanya sama mama, aku sudah disuruh, diperintahkan untuk sekolah, gitu kan, kira-kira gimana, karena kan menurut aku tidak hanya kesiapan aku, tapi kesiapan keluarga juga. Ya. Mama bilang, kamu mikirin apa? Sekolah aja. Oke. Gitu. Karena memang kan orang tua juga harapannya anaknya sekolah. Kamu soal ini itu kamu nggak usah pikirin sekolah. Gitu kan. Di situ belum selesai emang pergumulannya. Saya bisa nggak ya, ujian susah, kebetulan Rasa takut berarti muncul ya. Itu juga belum, bisa nggak ya, lewat nggak ya ujiannya, takut gagal gitu kan, takut gagal, khawatir gini. Takut mengecewakan juga orang tua kan gitu. Ya. Akhirnya tapi ya itu juga jalan Tuhan satu-satu gitu kan. Waktu itu saya coba ujian dan puji Tuhan lolos. Gitu ya. Berarti itu kurang lebih jangka waktunya berapa lama Kak? Dari mulai kerja dulu sampai akhirnya ketemu almarhum Profesor Kakak yang kamu sekolah lagi deh. Ngomong sama mama dengan situasi banyak yang sakit, tapi dihadapkan dengan pilihan juga, gue lagi punya kesempatan nih, tapi gue juga punya tanggung jawab di keluarga yang masa gue tinggalin. Kebimbangan itu sampai kakak akhirnya dapat spesialis THT ya Kak? Ya. Itu udah berapa lama fasenya? Kalau awal-awalnya kan aku berarti dari 2019 ya itu mulai menjajaki 2021 berarti sekitar 2 tahun, 2 tahunan lah ya. 2 tahunan lah ya. Iya, di 2021 semua tiba-tiba brek gitu kan, suddenly dapat gitu. Wow gitu kan. Padahal di tahun itu sebenarnya 2021 salah satu tahun yang cukup berat awalnya ya, karena lagi masa Covid, keluarga kakak bilang banyak yang sakit, dan quarter life crisis yang kakak alami tuh cukup kompleks berarti ya. Kakak lulus, kerja dulu, punya teman-teman di bidang yang berbeda, udah kerja, dan kakak tadi bilang dihadapkan dengan kebimbangan, ada kekhawatiran juga di situ antara gue punya keluarga, gue nyaman di zona nyaman bekerja gue, tapi juga ada di fase dapat kesempatan untuk ngelanjutin plan yang sudah kakak persiapkan itu, tapi tetap ada kebimbangannya dengan hal-hal lain seperti finansial, kakak bilang ninggalin keluarga, mungkin akan fokus karir dan lain-lain, tapi tanpa kakak sadari ya berarti ya, maksudnya kok jalannya ada gitu, plannya ada gitu. Betul banget. Tapi kakak juga tadi menyebut bergumul, berarti berdoa juga ketika menghadapi itu. Nah, kalau Mang Merwo tadi dengar ceritanya Kak Ella, dengan Kak Ella yang tadi bilang sebenarnya plan saya tuh begini gitu, dan saya nggak nyangka di tahun 2021 ini yang di mata saya berat, keluarga pada sakit, lagi di zona nyaman kerja, pengen ngambil spesialis tapi nggak kepikiran nggak sih Kak di tahun 2021 ternyata dapat spesialis. Dari
pandangan Amang ini sebenarnya apa sih yang Tuhan sedang kerjakan pada saat itu di Kak Ella, di fase dia bergumul 2 tahun itu kurang lebih Amang? Dalam hidup kita nggak ada yang tahu kan. Iya. Sesempurnanya orang yang punya pengetahuan yang tertinggi gitu ya. Saya juga yakin dia nggak percaya semua yang dikerjakan akan 100% selesai. Gitu. Ya. Saya juga pernah seperti itu. Gitu. Perjalanan saya menjadi pendeta saja itu jauh dari pikiran saya sebenarnya. Tahun 2003 di HKBP Pulasan. Saya tuh pengen ngambil kuliah perpustakaan Oke. atau akuntansi. Gak ada niat jadi pendeta ya Amang ya? Agak Panggilan jauh- itu belum jauh ada ya ya? Amang ya. Bukan plannya Amang Merwal. Nah, Oke. bahkan dari mama saya minta saya komputer. Jadi sama-sama nggak ada. Oke. Satu hari sebelum terjadi keputusan besok Malua, besok Sidi itu. Hmm. Malamnya kakak saya bilang, sudah pendeta saja. Nah, ini Waduh. dia pakai alasan, kan bapak banyak bukunya. Nah, gitu. Mm-mm. Banyak. Satu kamar tuh buku bapak. Bapak suka ngumpulin buku lah. Kalau nggak Oke. baca buku gitu ya. Iya. Malam saya bergumul. Malam saya tak hanya berdoa satu. Tuhan, saya nggak tahu mau kemana. Tapi saya tahu besok saya Malua gitu. Besok saya Sidi. Pas di Malua, habis Malua, acara di rumah toh, Mm-mm. syukuran keluarga. Iya. Kami nggak undang orang lain, hanya keluarga besar toh, kakak beradik, papa mama. Ditanya pertanyaan sama, besok mau kemana? Itu, besok mau kuliah di mana? Iya, iya. Atau mau jadi apa cita-citanya? Pertanyaan seram ya Amang. Di situ keluar jawabannya. Saya mau jadi pendeta. Wah. Di situ jawabannya. Oke. Itu saya nangis dan semua orang nangis. Besoknya karena saya bilang saya pendeta tadi, papa saya nggak nanya lagi. Besoknya dia ambil formulir, dia kerja sendiri sih sendiri, dia tanda tangan, saya suruh antar. Oh. Langsung di ACC ya Amang. Bukan hanya sih, dia kerja sendiri Dia- formulirnya. Oke. Dia ambil formulir. Sangat ambil Iya. ini ya, turut andil. Biar nggak berubah kali Betul. ya. Saya hanya dibilang, udah antar aja nih, kayak itu, udah gitu aja. Tapi itu memang dari hati Amang kayak saya mau jadi pendeta gitu. Sinyal apa yang Amang dapat? Oke deh, padahal kan awalnya mau ilmu perpustakaan, komputer apa, tiba-tiba pendeta tuh apa gitu yang menyentuh Amang Merwal? Pertanyaan tadi yang malam itu, Oke, pertanyaan malam itu yang ya. kakak saya bilang, udah pak pendeta aja, kan banyak pak. Dulu saya masih pakai seni bertahan ya, Oke. dengan bahasa, aku kan bukan mau jadi pendeta, STT, tapi jadi dosen. Gitu. Mm-mm. Oke. Sampai akhirnya plot twist saya itu kencang pas berubah ketika berbicara tentang kampus ya. Mm. Di kampus saya agak aktif. Hmm. Dari tingkat 1 dan saya masuk senat sampai Oh, iya. akhirnya selesai. Gitu ya. Di tengah-tengah perjalanan itu ada kebijakan kampus yang saat itu bagi abang-abang kelas nggak cocok. Saya diajarin tuh, saya diajarin bagaimana menjadi orang yang mandiri dalam organisasi. Oke. Sampai akhirnya terjadilah yang namanya plot twist yang tadi saya katakan, saya harus menjalani hukuman ya, atau skorsing. Papa saya bilang dua, kamu lanjut atau pindah. Gitu. Saya hanya berpikir satu, kalau saya lanjut akan melewati proses penghukuman kan, Iya. Iya. dan saya bilang, kalaupun saya tinggalin, nama saya jelek. Wah, saya menjaga itu. Saya udah sampai tingkat itu berpikir. Akhirnya saya bilang enggak, saya pulang dulu. Saya pulang dan akhirnya mengambil keputusan untuk menjalani semuanya. Dalam proses itu saya masuk LSM Oh, LSM. Jakarta, Oke. ada di Bogor juga ada. Dan ilmu yang saya terima dari kampus kayaknya nggak nyambung gitu. Mm. Tapi hati nurani saya mengatakan saya mau berbuat baik, saya mau menolong orang. Mm-mm. Saya Oke. tapi ilmu saya kayak nggak kepake gitu loh. Kayak tafsiran nggak dipakai gitu. Iya, Homiletik iya. nggak dipakai. Iya. Sejarah gereja apalagi. Iya. Ya. Akhirnya saya bilang ini nggak benar. Udah saya belajar lagi lah gitu ya. Belajar lagi dan saya akan memutuskan saat itu saya menjadi pendeta. Itu protes. Mm-mm. Oke. Jadi benar yang kata firman Tuhan ya.
dalam Yeremia 29 ayat 11 kan. Ya. Yang dia katakan sangat jelas, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kurencanakan bagi kamu. Kurencanakan bagimu, bukan aku yang merencanakan tapi Tuhan. Ini ayat malu saya. Oh, Ini ayat malu saya. oh Ini iya. Ayat dan malu saya yang mengimani sampai hari ini bahwa ini ayat yang menguatkan saya, Iya. ayat yang merangkul saya, dan juga banyak orang yang bukan ayat malu aja, tapi bagi semua kita, Iya, betul. termasuk Iya. dengan ibu dokter tadi, Iya, Mang. Iya. yang dia tidak pikirkan tapi Tuhan rancang. Betul. Ada 3 yang kita bisa tahu bagaimana Tuhan merancang. Kalaupun kita tidak memikirkan, Allah sudah memikirkan. Ini menarik. Iya, betul, Iya. betul. Bagi kaum muda yang tidak boleh dilupakan kan itu Allah yang memikirkan, Allah yang merancang. Ya. Termasuk pergumulan. Iya. Percaya. Iya, Mang. Masuk. Rancangan damai sejahtera ya, Amang, yang penuh harapan, yang mungkin kayak tadi Amang Merwat bilang nggak terfikirkan sama kita, nggak Betul. terfikirkan sama Kak Ella juga ya, bahkan dikasih ya jalan yang ngambil spesialis THT. Dan aku sedikit menemukan kesamaan tadi Kak Ella, setelah ngobrol sama Mama, kekhawatiran itu ambil nggak ya Ma, tapi aku harus apa nih, Mama semua keluarga lagi pada sakit, aku harus milih karirku, finansial gimana juga apa, tapi itu yang akhirnya menguatkan kakak gitu untuk Betul. oke. Dan tadi Amang Merwat, pertanyaan itu tadi ya, jadi pendeta aja, satu kalimat sedikit obrolan itu yang kita nggak pernah tahu, mungkin Tuhan ada di tengah-tengah perbincangan itu gitu ya Amang, untuk ini loh menjawab kekhawatiran kita gitu. Nah, tapi mungkin yang bisa jadi salah satu hal yang perlu teman-teman Naposo atau seperti aku yang sedang mengalami quarter life crisis ini, yang perlu kita cari tahu adalah cara kita peka dan mau dengar-dengaran dengan hal itu, sikap kita tuh harus seperti apa begitu, Kak Ella atau Amang Merwat, untuk mengenal bahasa dari Tuhan, sinyal dari Tuhan itu. Karena biasanya di umuran seperti aku ini, kita tuh lagi keras kepalanya dengan pemikiran kita sendiri, dan suka udah deh mama papa tuh nggak tahu apa-apa. Kalian tuh nggak tahu susahnya nyari kerja sekarang, lapangan pekerjaan sempit. Kalian nggak tahu susahnya cari jodoh. Kalian nggak tahu nemuin pasangan susah. Kalian nggak tahu aku udah coba apply kerjaan kemanapun. Aku tuh sedang berjuang. Bisa nggak kalian stop? Mungkin itu yang ada di pikiran Aposona. Sikap apa sih kita tuh menyikapi itu? Mungkin Tuhan berusaha mengetuk tapi terlalu keras atau dibutakan dengan kekeras kepalaan kita ini. Gimana nih? Mau Kak Ella dulu atau Amang Merwat? Kak Ella dulu boleh nanti menghadapi hal-hal seperti itu, Kak. Bener yang kayak tadi dibilang bahwa di usia quarter 25 tahun itu emang lagi keras kepalanya. Iya. Dan mungkin juga yang nggak disadari bahwa di saat itu ketika kita berdoa, bertanya sama Tuhan, Tuhan ini mau kemana ya, aku harus gimana, aku kerjaan aku gimana, aku kayaknya harusnya di rumah aku udah mandiri, atau soal jodoh atau gimana. Kita tendensinya pengennya punya jawaban di saat itu juga. Yes. Pengennya betul. Langsung ngelihat jawabannya langsung banget gitu ya. Kalau aku flashback ke setelah aku pikir-pikir, aku dulu tuh pengennya langsung ini gitu kan. Nah, tapi sebenarnya pada akhirnya dalam perjalanan itu Tuhan tuh pengen ngasih tahu bahwa aku memang menggenggam tanganmu selalu berjalan bersama aku, tapi aku tuh selalu selangkah lebih depan dari kamu. Jadi kamu nggak usah, kamu jalanin aja apapun itu, semua pasti sama aku. Ups and downs-nya kamu itu semua sesuai dengan izin aku. Ibaratnya gitu. Semuanya itu sesuai izin aku. Dan itu adalah ibaratnya ya itu semua perjalanan. Karena semuanya itu ada pelajarannya nanti buat kita, buat di depannya. Tapi ya misalnya sekarang kita ngerasa, aku pengennya harus ada jawabannya ini. Ya itu nggak apa-apa, itu wajar banget. Sebagai anak muda ya? Sebagai anak muda itu wajar banget. Tapi memang kita nggak akan langsung dapet, kayak Tuhan tuh nggak akan langsung ngasih nih roti buat kamu. Nggak, ada prosesnya. Gitu. Proses itu yang harus mau kita laluin ya Kak. Betul. Gimana Mang Merwat tadi kalau sharing dari Kak Ella, nggak langsung seperti Tuhan tuh nggak langsung ya udah nih dikasih, tapi ternyata prosesnya itu. Nah, sikap Kristen dalam melalui prosesnya itu baiknya seperti apa, Mang? Gimana?
polanya sama. Kalau kita lihat Alkitab gitu ya, kita coba contoh ya dari Yeremia tadi. Ya. Yeremia dipanggil bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, dia dalam pembuangan bersama orang Israel, tapi suara itu nyampe, gitu ya. Oke. Suara Tuhan itu bahkan bukan dikala baik-baik saja, bahkan dikala tidak baik. Yesus berjalan dari saya, ingat kejadian itu? Ya. Ini ada dua Ya. versi ya, versi yang saya pakai yang Matius. Yesus memberi makan 5.000 orang, terus Yesus bilang udah pergi kalian, gitu ya. Kalian menepi dulu lah, artinya ya menepi aja supaya bisa mempersiapkan pelayanan. Tapi Yesus nggak ikut, Yesus berdoa. Oke. Dikala mereka di danau, ombak datang. Murid-murid takut. Dikala mereka takut, mereka nggak tahu manggil siapa kan? Kan Iya. Yesus nggak ada. Betul. Tapi di kala itu Yesus datang, berjalan dari air. Yesus tahu walaupun tidak bersama. Iya. Dan yang menarik dari perkataan Petrus adalah, aku boleh datang. Setelah dia mengatakan, ada hantu gitu ya. Yesus tidak hantu. Tapi habis itu mereka akhirnya sadar dan katakan, kalau benar kamu itu Yesus, bolehkah aku datang? Yesus yang katakan, datanglah. Dia itu semangat dong. Tapi begitu dia jalan, dia benar-benar menemukan pertolongan, angin kencang. Khawatir, dia jatuh lagi. Khawatir. Apa yang terjadi? Firman Tuhan nggak bilang bahwa Petrus harus berontak, nggak. Petrus hanya bilang, Tuhan tolong aku. Iya. Saat itu Tuhan langsung angkat. Gitu. Betul. Oke. Memang kalimat-kalimat berikutnya dikatakan begini, hai orang kurang percaya. Tapi mau mengatakan di situ, sebelum kita minta Tuhan udah tolong gitu. Iya. Jadi sebelum Ella minta tadi, sebenarnya Tuhan udah tahu nih, Udah tahu. kapan kita minta tolong, ya. Kapan kita akhirnya menemukan. Alkitab yang lain bilang gini, ada pola yang hampir sama bahwa pertolongan Tuhan itu tanpa diminta. Iya. Tapi kenapa kita perlu minta dalam doa? Karena Tuhan mau, kita percaya nggak sama Tuhan? Oke. Jadi Betul. kan banyak orang Setuju. selalu berpikir terbalik ya, berharap anak-anak muda minta ke Tuhan. Benar, tapi bukan gara-gara permintaannya, tapi gara-gara Tuhan mau kita tahu kepada siapa kita minta. Sama kayak Petrus, Setuju. dia nggak minta ke belakang ke kawan-kawannya, dia juga nggak berpikir untuk balik ke belakang. Hidup kita yang 25 tahun nggak mungkin balik dong. Iya. Saya tahun ini 41 ya. Saya nggak mungkin balik ke tahun 25 di mana pergumulan percintaan, kuliah dan harapan besok saya akan, apalagi HKBP kan bukan langsung lulus langsung jadi pendeta kan, Iya, Mang. ada ujian, ujiannya banyak loh. Ujian tulisan, ujian wawancara, Iya. psikotes juga ada. Oh, teman saya dulu salah gambar, salah jadi pendeta. Nggak kalah, Bagus. nggak inilah ya. Tes PNS tuh, wah nggak ada Udah, apa-apanya ya. Kesempatan satu lagi. Aduh. Saya pernah Waduh. dibalik hampir sampai dokter. Iya. Kesempatan 2 saya di Depok tuh. Oke, panjang ya. Iya. Ya kita dokter juga nih ditempatkan dulu di mana-mana. Iya, panjang ya Jadi, melalui plot twist- prosesnya. plot twist-nya itu dibaca dalam hal yang pertama, saya selalu ingat tuh. Yeremia mau mengatakan, percaya pada Tuhan, Tuhan bekerja di saat kita tidak meminta. Amin. Oke. Tapi dia diinginkan kita berdoa. Oke. Yang kedua, kita mampu membedakan rancangan Tuhan dengan rancangan sendiri. Ini yang selalu Iya. terkadang kita menganggap rancangan kita rancangan Tuhan. Tuhan nggak bilang kamu tahu semua rancanganku, tidak. Dia hanya bilang rancangannya adalah penuh harapan, damai sejahtera. Bukan Iya. karena aku ingin ya. Ya. Dokter pasti pertama kali dokter kan pengen menyembuhkan orang sakit kan, Iya, Mang. benar kan? Betul. Tapi lama-lama berpikir kan, kok nyembuhin terus sih? Gimana aku kapan harus Fokus Iya. dengan diriku. Iya, Mang. Ngurusin orang terus. Iya. Iya. Apalagi kaum muda kan. Mm-mm. Saya kemarin udah berdapat data bahwa pergumulan orang muda sekarang ini adalah bukan tidak punya jodoh, tapi tidak punya pekerjaan. Yes, Yes. Data. betul. Setuju, Itu Mang. mahasiswa UI sudah mendata itu tahun 2026, Betul. hasil 2025. Berarti itu tadi ya dari cerita Kak Ella dan Amang Merwat. Tadi kalau Kak Ella bilang ketika ada di titik itu kakak selalu meyakini bahwa oh Tuhan itu selalu satu langkah
di depanku gitu ya. Ketika ada di fase-fase seperti itu, dan tadi Amang Merwald bilang sebelum Kak Ella tadi minta juga sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya? Tuhan tuh sebenarnya sudah tahu ya. Jadi Betul. Tuhan tuh sebenarnya satu langkah di depan Kak Ella karena Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan tuh pengen lo bener-bener minta gitu. Betul. Kayak kenapa Tuhan masih mau kita bener-bener minta? Karena Tuhan mau tahu kita bener percaya nggak? Kita Betul. masih ada rasa khawatir itu nggak? Ketakutan itu masih merajalela nggak sih di diri kita? Atau kita sepenuhnya berserah dan percaya sama rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan siapkan itu? Apalagi mungkin tadi disampaikan Amang Merwald juga, yang jadi problemnya anak muda sekarang itu adalah soal pekerjaan. Kalau melihat data juga memang lapangan pekerjaan infonya banyak, tapi kenyataannya banyak yang sulit mendapatkan Betul. pekerjaan. Banyak anak muda yang menganggur, nggak cuma anak muda, bahkan korban-korban PHK. Sekarang PHK juga di mana-mana, yang ini umurnya juga nggak cuma umur muda, 30 tahun ke atas, bahkan yang sudah punya tanggungan pun bisa jadi korban PHK. Nah, mungkin jadi throwback lagi ke masa-masa quarter life crisis mereka gitu. Atau mungkin gak disebut KLC lagi disebutnya, tapi mengalami pergumulan yang sama gitu. Dan punya kekhawatiran, ketakutan yang sama. Tuhan, aku udah umur 40, Tuhan aku udah umur 30 sekian. Gimana caranya dapet pekerjaan lagi? Nah, itu tadi yang mungkin bisa sikap tadi yang disampaikan Amang Merwald, bisa dibilang bertekun dalam doa, berserah, percaya, dan selalu ingat tadi Yeremia 29 ayat 11, dan kalau tadi Kak Ella bilang Tuhan itu selalu selangkah di depan kita. Rancangan damai sejahtera bukan malapetaka. Nah, tapi mungkin bisa jadi ada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan orang Kristen. Tapi karena kita kepepet, karena kita di fase yang kalau ngomongin soal ekonomi atau pekerjaan jadinya, aduh nggak bisa nih, ini udah mepet banget nih, nggak bisa pinjol atau kemana, ke hal-hal yang wow ini menjerumuskan, atau lari ke hal yang lain. Misalnya kayak Kak Ella tadi lagi pusing, lagi bingung bimbang apa, cerita ke teman yang salah, akhirnya keseret ke hal-hal yang buruk, yang cara Kak Ella untuk tetap berada dalam track, on track, nggak aneh-aneh gitulah. Istilah gampangnya. Iya. Bagaimana Kakak bergumul dengan hal itu? Sebenarnya gimana ya? Lebih ke gue bersyukur, aku bersyukur bahwa aku punya lingkungan yang cukup suportif gitu ya, dari keluarga. Itu sih. Keluarga aku yang karena apalagi waktu itu COVID ya, jadi emang nggak istilahnya nggak ketemu. Keluargaku tuh ya walaupun mereka non medis tapi mereka sangat suportif dengan impian dan harapan aku gitu. Terus ya lingkungan kebetulan dari orang-orang di tempat kerja juga mendukung juga waktu itu untuk aku ya. Aku lanjut sekolah kayak gitu. Tapi ya sebenarnya pada akhirnya kita harus tahu, menurut aku umur 25 ke atas kita harusnya sudah bisa menimbang mana sih kira-kira yang baik, mana yang kira-kira kurang baik. Dan itu juga pentingnya mungkin doa kita tidak hanya meminta rezeki, tidak hanya meminta kesehatan, tapi minta hikmat kebijaksanaan. Gitu. Hikmat, jadi hikmat supaya apapun yang kita hadapi dan apapun yang akan menjadi pilihan kita. Dan kayak tadi Amang bilang bahwa bukan rancangan kita, tapi rancangan Tuhan. Itu juga yang saya lumayan pergumulkan juga waktu itu. Tuhan, ini bukan pengennya saya aja kan Tuhan gitu. Ini bukan karena saya pengennya kayaknya ngeliatnya kayak THT gini nih, tapi gini kan. Jadi di situ benar-benar harus kita selalu minta dalam doa bahwa Tuhan biar rancanganmu yang bekerja dalam hidupku. Mungkin kalau aku ngomong aja orang kayak ya itu udah biasa denger ya gitu ya. Tetapi ketika kita akhirnya sudah menjalani, kita flashback ke belakang, oh iya ya, ini ya gitu. Dan berbuah hasil. Puji Tuhan. Sekarang berarti masih menekuni spesialis. Masih. Itu ya Kak? Masih. Siap, aku kalau ada gangguan pendengaran, Kak Ella. Boleh, siap. Oke, gimana Mang Merwald tadi kalau
kita balik ke hal tadi, apa nih yang harus kita, boundaries apa untuk menjauhi hal-hal, kalau Kak Ella tadi puji Tuhannya bersyukurnya lingkungannya sangat suportif. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya lingkungan yang suportif itu, mungkin dari sisi keluarga atau apa, dan jadi bertubi-tubi gitu yang sedang kita hadapi, baiknya seperti apa, Mang? Iman kita harus kembali kepada pemahaman KLC bukan kutukan. Oke, yes. KLC itu bukan hambatan, bahkan peluang untuk kita mengingat bahwa setiap manusia terbatas hidupnya, Ya. dan dia harus mempersiapkan itu. Oke. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Cara dulu kerajaan Allah kan gitu ya. Kalau Artinya beri tempat setuju. kepada firman Tuhan Yes. setiap minggu, setiap hari. Ya, menariknya di kaum muda digital itu sangat dekat. Iya. Ada, kalau dari AKM Menteng ada firman kehidupan. Yes. Karena dia berangkat kantor, di bus atau di kendaraan, dia bisa mendengarkan itu. Betul. Dan hari Minggu gereja. Mungkin orang berkata perasaan kita yang tidak nyaman, tantangan kita yang banyak, kita mungkin katakan itu menghambat kita untuk damai ya. Ya. Tapi saya harus kita katakan lagi, Tuhan juga tidak bilang perasaanmu tidak nyata, Oke. ketakutanmu tidak nyata, itu real. Yes. Bagi orang betul. yang nggak kerja, belum Iya, kerja, bahkan yang sudah dapat kerja ingin mendapatkan yang lebih baik, Iya. yang kerja tapi mendapatkan penghasilan yang lebih sehat, yang Iya. lebih baik, Ya. itu real. Tapi tidak boleh menafikan pemberi semuanya itu tentu. Pemberi dari semua apa yang kita dapatkan itu bahkan hidup damai sejahtera, itu clear. Iya. Apa yang dikatakan di Yeremia, mereka akan dibawa keluar dari perbudakan. Kita akan dibawa keluar dari quarter. Life crisis. Jadi kembali ke firman Tuhan. Bagaimanapun kawan-kawan yang di rumah atau dimanapun dia berada, ini mengajak kita kembali bahwa KLC bukan berhenti di titik ini, bahkan mengingatkan kita ada Tuhan, dan itu wajar sebagai proses untuk pendewasaan. Oke. Coba kita nggak punya tantangan, kita kan terlalu Enak hidupnya. Nyaman. Mulus. Nyaman. udah sama kayak hidup digitalisasi ya, nggak perlu capek ya. Iya. Semua serba mudah dan cepat ya. Nah, kelebihannya itu juga bisa dimasukin iman itu dalam dunia percintaan ya. Iya. Jangan sampai karena pekerjaan akhirnya orang nggak mau nikah kan. Iya. Karena satu lagi pergumulan kita selain pekerjaan, ada yang lebih berat dari pekerjaan itu, Apa itu, Amang? yang disebut dengan kesehatan mental. Oh iya. Jadi kesehatan mental itu sudah masuk ke semua lini. Yes. Karena SMP, itu data Iya. saya lihat kemarin di internet, Ya. per 2005, orang pemuda tentang pekerjaan, orang Yes. tua, Iya. 3 dari 5 orang Mm-mm. itu punya permasalahan krisis mental. Oke. Iya, sekarang kita lebih aware ya Amang sama kesehatan Betul. mental ya. Kesehatan dari 3 perempuan, 5 atau 3 sampai 5, 3 orang bermasalah. Ya. Jadi kalau perempuan saling sikut-sikutan, kalian lihat Iya. sering podcast dengan cara negatif Iya, ya, iya, iya. atau dia Iya, Bang. buka live streaming sendiri. Iya, iya, iya. Percayalah, itu karena berangkat dari pergumulan tadi itu. Oke. Yes. Karena itu kita butuh Tuhan. Karena itu kita butuh Tuhan. Benar ya, sebenarnya kalau ngomongin quarter life crisis, memang yang paling sering disorot ini adalah soal pekerjaan. Tapi memang tidak menutup kemungkinan, banyak juga mungkin di sini naposo pemuda-pemudi lainnya ini yang bergumul dalam hal percintaan, atau mungkin kesehatan mental juga tadi disampaikan Amang. Ini salah satu hal yang juga ternyata tidak hanya dirasakan generasi muda, tapi kalangan generasi atas pun ini ternyata masih banyak juga yang berhadapan dengan kesehatan mental itu. Sedikit Amang mungkin kalau soal percintaan tadi, kan mungkin sering kadang kita itu menerima pertanyaan yang tidak mengenakan gitu. Misalnya apalagi kalau perempuan, Amang biasanya Di dia rokati itu dia. Itu pertanyaan horor ya. Aduh, Kak Ella sakit kepala nih langsung nih. Kak Ella mau sharing apakah sedang pernah mengalami itu juga, kayak kalau mama saya Amang, kakak, umur kamu pokoknya harus cepat mendapatkan, maksudnya harus adalah pasangannya gitu. Jangan kamu sudah tua-tua gitu baru ini. Nah, mungkin ini mengganggu
kita tuh Mm-mm. ini ngeganggu banget pikiran anak muda. Mungkin kadang dalam hati itu rasanya, mah kita tuh bukan yang nggak nyari kok. Kita mencari, Betul. kita berusaha, Mm-mm. tapi nggak tahu Tuhan tuh kayaknya belum ngasih gitu loh. Aku tuh bukan yang nggak, atau mungkin yang pria, bisa juga yang pria, saya berusaha tapi kalau pria itu biasanya, ini kalau dengar cerita teman-teman ya Amang, Iya. finansialku belum cukup. Masa aku ngedeketin cewek ini tapi kerjaanku itu belum stable, belum stabil. Nggak ada modalnya. Nggak ada ibaratnya modalnya, gitu ya. apalagi kalau mungkin ngeliat perempuannya, aduh kerjaannya bagus. Mungkin pria-pria di sini ada mau ngedeketin Kak Ella tapi takut, nah kita kan nggak tahu ya. Gimana ya? Nah, hal-hal seperti ini Amang yang dirasakan wanita dan pria di usia rentan seperti ini, gimana sih Amang sebenarnya kita tuh menghadapi fase seperti ini? Mungkin rasanya udah berdoa sama Tuhan, tapi kapan Tuhan gitu? Jawabannya tuh kapan? Sedangkan mamaku di rumah, papaku mana lah? Ya, Ya, itu Ini dia. saya nih atau siapa nih? emang. Amang dulu deh, ya Saya- deh. Saya membutuhkan kebetulan. Ya, Amang kita sama-sama membutuhkan semua. Saya juga seperti itu dulu. Ya. Saya itu menikah di 29 tahun. Ya. Ya. Di kala itu saya udah katakan ke orang tua, kalau saya udah 30 saya nggak nikah. Oh, oke. Saya udah keluar statement itu ke mama saya, ke papa saya. Bahkan rencana awal itu di 25, saya kuliah langsung nikah. Ya. Tapi saya nggak bicara mantan gitu ya, artinya saya mau bilang program itu seperti itu. Enggak, akhirnya berubah semuanya. Oke. Dikala memang saya punya permasalahan saat itu, yang orang tua saya itu selektif, Oke. Batak, Mm-mm. Kristen, Aduh, AKBP. Itu dia. 3 Itu pilar karena utama saya ya. anak Tiga pendeta. pilar Saya utama. anak pendeta, memang 3 itu harus dikat. Dan yang paling menarik karena saya salah satunya laki-laki. Saya punya kakak satu di atas, dosen, di bawah saya itu adik saya dokter juga. Ya. Baru selesai spesialisnya di persahabatan. Oh iya, yang kemarin kita ketemu ya, Amang ya. Oh iya, benar. Oh iya. Aku baru sadar. Wow, seru sekali. Aku nggak ikutan ketemu. Di situ saya akhirnya melihat yang paling menarik dulu bicara plot twist juga. Saya ada dokter juga saya dekat gitu ya. Iya, Amang. Marga dokter ini itu sama dengan marga yang mau nikah sama kakak saya. Oh, oke. Oh, nggak bisa dong. Bisa. Oh, bisa, Amang. Papa tuh saya bilang gini, kalau bisa cari yang lain. Nah ini Oh, bahasanya nah. Bisa, tapi bisa cari yang lain. Menarik. supaya tidak ada hubungan, nggak ada hubungan keluarga tapi Iya, mereka iya. bilang Iya. gitu. Iya. Ya saya berpikir polos saja, perempuan masih banyak kan gitu kan. Ya bagi saya saat itu ya. Betul, Ya, betul. Amang. Nggak salah. Iya, iya, Amang. iya. Nggak salah, Amang. Iya, Saya betul. akhirnya- saya emang nggak ini, saya akhirnya pelan-pelan dan fokus ke saya kok suka organisasi. Saya fokus itu. Ya. Akhirnya Mm-mm. tanpa disadari dia minta putus, selesai kan? Gitu ya. Oke. Itu memang karena saya rancang untuk fokus ke yang lain. Mm-mm. Seandainya memang papa saya tadi pasti akan saya. Terakhir, mamanya Luce, itu saya minta pasca papa saya meninggal. Oke. Dia yang melihat papa saya terakhir, Mm-mm. saya hanya bilang satu. Kalau kamu mau jadi istri pendeta, Mm-mm. kita nikah. Oke. Asik. Padahal ketakutan saya banyak saat itu. Ya. Ketakutan saya itu adalah apa ya? Soal Finansial. mama saya. Oke. Kalau itu saya kan adik saya kan itu dia survive semuanya. Artinya mereka tinggal ngerjain aja di dulunya gitu ya. Oke. Mm-mm. Mereka akan bagaimanapun udah punya tempat gitu ya. Ya. Saya takutnya mama saya. Karena mama saya saat itu udah single karena habis pasca kematian papa di Romangun. Saya bagaimana menjaga dia gitu ya. Karena kan saya waktu nikah. Tapi saya bilang sama istri saya sama mamanya Lucy, kalau kamu mau jadi istri pendeta, Mm-mm. kita akan nikah. Dia hanya ngasih 1 hari, besoknya jawab, saya mau katanya. Kasih dia. Asik. Oke. Oke. Berarti Jadi, apa, Amang? Yang poinnya adalah saya mau bilang gini. Bagaimana kita cara mempersiapkan diri terhadap pergumulan KLC ya, Ya. dalam hal percintaan, karir dan hanya satu kembali, kita back to Bible lah. Apa yang katakan firman Tuhan? Kalau bertanya kan, firman Tuhan yang mana yang harus kami dengar, Amang? Apakah buka Alkitab langsung buka gini itu firman Tuhan? Bukan. Dengarlah khotbah minggu. Setidak cocoknya dengan kita, itu firman Tuhan yang real. Iya. Bagaimana kita memahami itu, minta Tuhan bantu aku untuk memahaminya. Saya suka pakai bahasa, biarlah Roh Kudus menolongku melakukannya. Oke.
Kan itu yang dia katakan tadi namanya Petrus, Ya. tolong aku Tuhan. Ya. Yeremia juga katakan, dan Tuhan katakan, Ya. dia kasih jawaban itu. Oke. Rancangan bukan rancangan. Jadi kembali masa depan semua pemuda sebenarnya hanya ingin mau mendengar suara Tuhan. Betul. Betul. Selebihnya jangan pernah menghakimi Tuhan. Itu nggak akan jadi Iya. solusi. Oke, jangan pernah menghakimi Tuhan. Yang diharapkan anak muda menghadapi fase ini adalah mendengar suara Tuhan. Tapi sedikit ya Amang, ini meskipun terbatas waktu kita, tapi mungkin yang menurut saya sepertinya ini masih mengganjal ini adalah ketika pertanyaan-pertanyaan atau dari luar itu benar-benar mengganggu kehidupan KLC kita itu. Dan kayak tadi misalnya pertanyaan, mana jodohmu, umurmu, gimana pekerjaanmu, udah umur segini kok masih nganggur apa-apa. Back to Bible mungkin kalau di anak muda, oke, back to Bible. Tapi seringkali, iya kok gue saat teduh, gue baca Alkitab, iya gue gereja tiap minggu gitu. Iya saya gereja tiap minggu gitu. Tapi kok kekosongan itu masih, kok pertanyaan itu masih timbul ya. Kayak rasa, mana sih Tuhan gitu, mana sih Tuhan jawabannya. Udah sabar, rasanya sih udah sabar gitu. Tapi apa nih, perisai apa yang harus kita siapkan untuk tameng apa yang harus kita siapkan untuk hal-hal seperti itu, Amang? Kalau dibilang perisai berarti satu yang bukan hanya bertahan ya, saya menyerang ya. Oh iya, oke, jangan perisai, tameng. Tameng. Tameng yang paling dekat dengan kita adalah janji Tuhan. Janji Tuhan. Jadi kembali mengingatkan kita kalaupun ada misalnya perkataan kapan nikah, kapan bekerja. Ya. Kalau udah bekerja dia kapan gajinya besar. Iya. Gitu ya. Yes. Kapan Wah, gede banget. mama Kalau jalan-jalan luar negeri gitu gitu Iya, kan. Kapan iya. kita Bener ke kan? Holy Land gitu Iya. kan. Aduh, berat banget tuh. Itu pertanyaannya. mau berdoa di Getsemani kan Iya, iya, iya. benar. Iya. Sampai Iya. ada yang bilang bukan hanya untuk berdoa, sampai aku mau dibaptis lagi di sana. Waduh. Ada sampai seradikal itu. Iya, Iya. emang. Tapi kembali saya mengatakan, semua itu boleh terjadi sama seperti Petrus yang sedang berjalan di atas air. Ketakutan itu terjadi bukan karena mereka inginkan. Oke. Bahkan ketika mereka sedang dikatakan itu, pergilah menyingkir. Ya. Coba, dikala baik pun, bahkan Yesus ada pun, di situ juga ada ancaman. Ya. Ternyata nggak melulu kita bicara Tuhan, kita bicara satu dulu, semua baik-baik saja. Enggak. Iya. Tapi di situ poinnya. Dikala kita tahu Tuhan yang baik, dikala yang di baik itu pun ada kejahatan yang tidak baik, Tuhan bilang tetap percaya pada aku. Kita percaya. Respon kepada orang tua yang selalu bertanya di akhir tahun, kapan nikah lagi? Kan? Itu ketakutan orang tua kan? Iya, iya. Jawabannya satu, jawablah dengan baik, bahwa kamu belum mendapatkannya tapi sudah mendapatkan. Atau Amin. buka Yes. peluang, Amin. mungkin mama bisa nyariin. Gitu. Ya, Jadi beri betul. tempat pada orang itu. Atau katakan, mungkin sama pendeta bisa nyari mak. Biar pendeta nyari juga. Memperkenalkan minimal. Kan? Ya, Yes, iya. yes, Saya yes. boleh tutup dengan sebuah kesaksian. Boleh sekali, Amang. Tahun 2021 ya. Ya. Saya dari bekas Depok. Depok. Saya melayani Depok sebelum saya pindah ke Bekasi saat itu. Ada seorang sintua yang selalu nanya, Amang sebelum Amang pindah, ada sintua kita belum nikah. Coba sintua belum. Oke. Amang carikan jodohnya. Saya udah kesekian, udah 2 kali kayaknya nyampaikan dia. Terakhir dia bilang gini, nggak usah Man, nggak usah. Gitu ya. Tapi karena memang saya polos, saya ambil handphone. Amang kemarin ada perempuan dari Bogor, ingin mencari, dan saya nanya satu, ciri-cirinya bagaimana? Artinya jadi saya capek kan? Dia bilang pendeta, orang Batak, dan sudah mapan berarti sudah punya kerja tetap. Ya, ya. Udah itu aja. Di fisik nggak terlalu katanya. Besok saya sampaikan dong, Amang ini fotonya, perawat di Bogor. Amang perlu saya teleponin? Gak usah Amang. Tapi saya kasih nomornya. Oke. Besok saya pindah dong. Ya. Perpisahan di gereja. Ya. Saya tanya, mau lihat Amang sudah datang? Tumben Amang, sama siapa? Dia jawab satu, Amang kenalin. Jaelah. Dan Itu mereka rencana dia. besoknya tahun depan nikah. Asik. Wow, oke. Aku nggak ngikutin lagi. Yes. Tapi aku mau bilang, mungkin itu perantara. Yes, betul. Jadi dalam pergumulan kita, mungkin dalam pekerjaan, terima saja masukan orang lain. Ya.
nggak bicara soal perasaan karena postur Terima ya. masukan. Semua kebenaran itu kita kan merasa kalau dikenalin jadi rendah. Nggak Iya, paham, Ya, nggak ya, paham. ya, ya. Saya punya itu saya mau nikah. Iya. Ya dokter tuh mau nikah. Betul. Jawabannya apa? Kayak gak aku aja. Jawab. Nikah aja. Jadi Ya. terimalah orang sekitarmu, mungkin dialah orang Yes. yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Yes. Tapi Tuhan sumbernya. Berarti harus mau rendah hati juga ya Amang, untuk mau menerima Sama seperti masukan tadi dan mau melalui itu ya. Kalau saya tuh selalu seneng dengan kata-kata ini, teruslah berdoa sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Wah, Itu indah banget ya. Iya. ininya ya. sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Dan aku juga pernah mengalami KLC seperti sedang melalui banget KLC seperti ini. Tapi itu tadi janji Tuhan yang tadi Amang Merwald bilang. Ini sekalian kita kesimpulan, janji Tuhan itu pasti yang harus selalu kita ingat, karena janji Tuhan pasti ya dan amin. Amin. Dan pasti juga Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera, bukan malapetaka. Kalau tadi Kak Ella bilang, sebelum kita minta Tuhan tuh juga udah selangkah di depan kita. Tuhan tuh udah tahu. Tapi Tuhan itu mau tahu sepercaya apa sih kita. Apakah kita masih terbelenggu dengan rasa khawatir dan takut itu, atau kita mau minta berdoa sama Tuhan dan berserah percaya begitu ya. Kalau tadi juga disampaikan sama Amang Merwald, yang bisa kita petik dari pembahasan tema ini untuk anak muda seperti kita ketika menghadapi quarter life crisis adalah jangan melihat KLC ini sebagai hambatan, sebagai kutukan, tapi justru yuk kita coba untuk melihat ini sebagai peluang. Justru bahwa ini adalah peluang kita untuk mempersiapkan diri, untuk melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk prepare for the best, untuk mau diproses kalau tadi Kak Ella bilang begitu ya ketika menghadapi ini. Dan caranya adalah dengan mencari dahulu kerajaan Allah. Back to Bible. Gereja hari Minggu, dengerin khotbah. Seenggak nggak cocoknya, pasti ada hal yang menyentil kita ya Amang. Ada pesan Tuhan itu yang mau disampaikan. Dan let's just be real, rasa takut itu, kekhawatiran itu nyata. Bukan berarti kita sebagai anak muda nggak boleh ngerasa khawatir, takut. Itu manusiawi ya. Kak Ella ketika di proses itu khawatirnya tadi ada udah diceritakan. Tapi apa tadi yang Amang Merwald ingatkan, bahwa Tuhan itu pemberi semuanya. Kita punya rencana, tapi Tuhan yang memberi semua itu. Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera itu, seperti Nabi Yeremia tadi dibawa keluar dari perbudakan. Sama halnya dengan kita di masa sekarang, Tuhan itu bisa membawa kita keluar dari masa-masa quarter life crisis kita ini. Tentu tadi dengan rendah hati juga, mau terima masukan, mau mendengar orang lain, nggak keras kepala dengan pikiran sendiri, begitu ya. Itu bisa menjadi kunci kita dalam menghadapi quarter life crisis. Betul banget. Diskusi yang sangat menyenangkan, sangat menyentuh. Terima kasih banyak Kak Ella, Amang Merwald. Ada pesan mungkin Kak Ella untuk generasi Gen Z sepertiku sebagai yang sudah melalui? Mungkin nggak cuman yang sedang menjalani quarter life crisis ya, tapi karena menurut aku sebenarnya ini bisa masuk ke banyak hal ya. Banyak hal. Terutama ketika kita mengalami pergumulan. Jadi yang pertama kan kayak tadi juga udah disampaikan di kesimpulan, pokoknya kembali ke kerajaan Allah. Banyak berdoa dan supporting, lingkungan yang support itu ya, saya doakan warga Jambu semua akan memiliki supporting lingkungan, support system ya. Support system, kalau bahasa sekarang support system ya kan. Jadi dan jangan takut. Sebenarnya itu ya, kalau di Alkitab kan kayak berkali-kali Tuhan selalu bilang jangan takut. Ya kan, jangan takut, dan Tuhan akan selalu memimpin kita. Yes, itu dia pesannya Amang Merwald. Ada kalimat penutup sebelum kita tutup podcastnya? Boleh. Untuk kawan-kawan warga Jambu, satu yang tidak boleh dilepaskan menghadapi KLC, percayalah Tuhan bersamamu. Amin. Tuhan memberkatimu. Dan terakhir, Tuhan ingin kamu jadi berkat. Amin. Amin. Jadi lewati KLC ini dengan satu iman
bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu. Ya. Bukan sedang membuatmu takut, tidak. Tuhan begitu sedemikian mungkin ingin kamu menjadi berkat. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Amang Pendeta Merwald Simanjuntak, Kak Ella Sitorus. Terima Sama-sama, kasih banyak. Terima kasih. Podcast Jambu Talk episode ke-10 menyentuh seperempat abad. Apakah aku sudah besar? Bagaimana teman-teman Aposo, warga Jambu, semua yang menonton hari ini, atau mungkin yang sudah melewati quarter life crisis atau sedang melalui. Dengan perbincangan hari ini, refleksi apa yang bisa Anda terima begitu, dan bagaimana persiapan dirimu untuk menghadapi quarter life crisis ini? Silahkan refleksikan, dan tentu kita bisa bertemu lagi di podcast Jambu Talk selanjutnya dengan topik-topik menarik selanjutnya. Jangan lupa juga buat warga Jambu yang menonton, boleh share pendapatnya di kolom komentar di YouTube. Boleh yang mau sharing ceritanya atau sedang bergumul nanti mau minta didoakan Amang Merwald. Nah, itu bisa ngomong aja di kolom komentar atau bisa nonton video-video kita yang lain, Firman Kehidupan. Tentu yang bisa menjadi pegangan juga. So, terima kasih banyak. Sekali lagi Amang Merwald, Kak Ella, warga Jambu yang sudah menonton. Thank you semuanya. Sampai bertemu di podcast Jambu Talk episode selanjutnya. Dadah! Bye.